على حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang apa? Bait ke 225. 226. Bismillahirrahmanirrahim. Babu naqli harakatil hamzati ila sakini qablaha. Bab pemindahan harakat hamzah ila sakini qablaha, ke huruf mati sebelumnya. Ke huruf mati qablaha sebelumnya. Waharrik, dan berilah harakat liwarshin bagi waras, kulla sakinin akhirin, tiap-tiap sukun akhir, sukun yang ada di akhir kalimat, sahihin, sukunnya sukun sahih, bisyaklil hamzi, dengan bentuk syakal hamzah, wahdhibhu, dan buanglah syakal hamzah tersebut, mushila, cara itu mempermudah. Al-ma'na, amara an-nadhimu bitahriki kulli harfin sakinin waqa'a akhirul kalimati allati huwa fiha wa kana sahihan. Amara, memerintahkan, an-nadhimu, pembuat nazam, bitahriki kulli harfin, dengan memberikan harokat tiap-tiap huruf sakinin yang sukun, kulli harfin sakinin, tiap-tiap huruf yang sukun, waqa'a akhirul kalimati, yang terletak pada akhir kalimat, allati huwa fiha, yang dia di akhir kalimat itu, fiha, dan dia tiap-tiap huruf fiha pada akhir kalimat, wa kana sahih, dan adalah akhir kalimat itu adalah sukun sahih. Bitahriki hadal harfi, dengan harokat, memberikan harokat hadal harfi, akan huruf ini. Bitahriki hadal harfi, dengan harokat huruf ini. Bisyaklil hamzi, dengan pemberian syakal hamzah, alladzi ba'dahu, yang ada sesudahnya. Ai biharokatihi, maksudnya biharokatihi, dengan harokat hamzah. Sawaun, baik, kanat, adalah, tilkal harakatu, harokat itu fathatan, yaitu berbaris fathah, au dhammatan, atau berbaris dhammah, au kasratan, atau berbaris kasrah, ma'ahad fil hamzi, bersama membuang hamzah, ba'da naqli harakatihi, setelah pemindahan harokatnya, harokat hamzah, ila sakini qablahu, kepada sukun sebelumnya, wadhalika liwarshin, dan cara itu adalah bagi waras.
Wa yukhadu, dan dijadikan minan nadbi daripada nadam, anna warshan, bahwasanya waras la yankulu, tidak membaca naqal harokat al-hamzi, akan harokat hamzah, ila maqoblahu, kepada sebelumnya, illa bi thalathati syurutin, kecuali 3 syarat. Ya. Mana syarat-syaratnya? Jadi waras tidak membaca harokat hamzah menjadi naqal kepada huruf sukun sebelumnya kecuali dengan 3 syarat. Ya. Syarat yang pertama, al-awalu, yang pertama adalah ayyakunal harful manqulu, bahwa adalah huruf yang dipindahkan itu ilaihi, kepadanya, kepada huruf itu, harokatul hamzi. Apa harokat hamzah? Sakinan, yang sukun. Jadi kalau huruf yang dipindahkan kepada huruf tersebut harokat hamzah sukun, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah ayyakunas sakinu akhiral kalimati, bahwa adalah sukun itu berada di akhir kalimat. Wal hamzu, sedangkan hamzah awalal kalimati, berada pada wal hamzu, sedangkan hamzah awalul kalimati, berada pada awal kalimat, allati taliha, yang mengiriminya. Jadi syarat kedua, sukunnya ada di akhir kalimat, hamzahnya ada pada awal kalimat yang mengiriminya. Itu syarat kedua, baru dibaca naqal. Syarat ketiga bagi waras, ayyakuna hadzal harfu, bahwa adalah hadzal harfus sakinu, bahwa huruf sukun ini sahihan, hurufnya huruf sahih, sukun sahih. Ya. Bi alla yakuna harfa maddin, ada enggak la di situ? Bukan bi ayakuna, di situ ada enggak la yakuna? Enggak ada. Kalau enggak ada, tolong tambahin la. Karena kalau la nya enggak dimasukin, itu bertolak belakang berarti maknanya. Jadi harus masukin bi an la yakunu. Bi an la yakuna berarti. Bi an la yakuna. Harfa maddin. Ya. Bahwasanya layak bi an la yakuna, bahwa tidak ada, ya, atau bukan berupa harfa maddin, huruf mad. Itu syarat ketiga. Jadi yang pertama syaratnya yang dibaca naqal itu huruf hamzahnya sukun. Yang pertama tuh sukunnya sukun asli di situ. Yang kedua, syarat yang kedua, sukunnya berada pada di akhir kalimat, sedangkan hamzah berada di kalimat yang mengiriminya. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, huruf sukun ini adalah sukun sahih. Sukunnya benar-benar sukun sahih, sukun asli, ya. Bi alla yakuna harfa madin, bukan berupa huruf mad, ya. Itu syarat ketiga. Fa idza tahaqqaqatis syurutu, maka apabila terwujud asyurutu, syarat-syarat, asyurutu salah satu syarat-syarat yang 3 ini, kalau ada syarat-syarat yang 3 ini, fa inna warsyan, maka sesungguhnya waras yang kudu, dia membaca naqal. Apa yang dibaca naqal? Yang membaca naqal waras apa? Ya. Fa inna warasan, maka sesungguhnya waras yang kudu membaca naqal waras harokat al-hamzi, akan harokat hamzah ila sakini qablahu, kepada sukun sebelumnya. Jadi kalau dia syaratnya ini ada, yang 3 tadi syaratnya itu ada 3, maka ini baru waras membaca huruf sukun sahih itu menjadi naqal. Ya. Jadi waras membaca naqal harokat hamzah kepada sukun sebelumnya. Wa yuhdhiful hamzah, dan dia membuang hamzah. Jadi hamzahnya dibuang. Fa yasirul harfus sakinu, maka jadilah huruf sukun tersebut matmuman, yang berbaris dhamma, in kanat harakatul hamzi dhammatan, jika adalah harokat hamzah itu berbaris dhammah. Jadi yang membuang hamzah tersebut, maka jadilah huruf sukun yang berbaris dhammah itu jika harokat hamzah itu berbaris dhammah.
Wa yasir maftuhan, dan menjadi baris fathah in kanat harakatul hamzi fathatan, jika adalah harakat hamzah itu berbaris fathah. Wa yasiru maksuran, dan menjadilah dia berbaris kasrah, ya, harakat hamzah itu in kanat harakatul hamzati, jika adalah harakat hamzah itu kasrotan, berbaris kasroh. Sawaun kana hadas sakinu, baik adalah karena hadas sakinu adalah sukun ini tanwinan, berupa tanwin. Nahu contohnya kufuwan ahadun, kufuwan ahad, maka dibaca nakol oleh Waras, maka menjadi kufuwan ahad, kufuwan ahad. Kenapa tuh, lihat harokat hamzanya berubah apa? Harokat hamzanya berupa apa? Fathah, berupa fathah, ya kan? Nah, terus sukunnya sukun apa tuh? Berupa tanwin, maka barisnya disesuaikan dengan harokat apa? Harokat hamzah. Harokat hamzahnya apa? Maka kufuwan ahad. Jangan kufuwan nuhad, bukan, kufuwan ahad. Wa mata'un ilahin, bacanya gimana? Wa mata'un ilahin. Li ayyi yaumin ujilat, baca gimana? Li ayyi yaumin ujilat. Li ayyi yaumin ujilat. Apa tuh? Nah, qol. Yaumin ujilat, maka baca gimana? Maka harokat hamzahnya apa tuh? Doma. Maka tanwinnya tadi mesti dibariskan li ayyi yaumin ujilat. Ya. Li ayyi yaumin ujilat. Li ayyi yaumin ujilat. Nah, itu satu. Sekarang lagi yang kedua. Narun hamiyatunil. Nah, narun hamiyatunal hakumut. Karena al-ha, ya. Gitu. Narun hamiyatunal hakumut takatsur. Nah, begitu. Kalau di wasol, ya. Lihat hamzahnya itu baris apa gitu. Enggak. Yang kedua, amkana nunan, atau adalah nunnya itu nahu contoh man amana, maka menjadi mana. Apalagi wa min abaihim, berarti apa? Wa min abaihim. Man utiyat, maka nunnya harus dirubah, hamzahnya dirubah ke baris ke huruf apa? Huruf nun, maka nunnya baris apa? Doma. Kenapa baris doma? Karena hamzahnya berbaris doma. Berarti baca gimana? Manutiyat tuh. Min istabrak, maka baca gimana? Min istabrak. Ya. Amta at-ta'nitsin, atau berupa tak tanis. Wa qalat ulahum, itu kan ada sukun tuh, ya. Ada sukun huruf pertama, huruf kedua hamzah. Maka baca gimana? Wa qalatu lahum. Bukan wa qalati lahum, tapi wa qalatu lahum. Wa qalatu lahum. Fa in bagat ihdahuma, maka baca gimana? Fa in bagat ihdahuma. Wa id qalat ummatum minhum, baca gimana? Wa id qalat ummatum minhum. Am harful linin, atau berupa huruf lin. Bagaimana? Naba abnai adama. Lihat, naba abnai adama. Harokat hamzahnya fathah, maka sukun soheh tadi harus hamzahnya dipindahkan ke huruf iya, yaitu iya-nya berupa baris apa? Fathah. Mengapa fathah? Karena harokat hamzahnya berbaris fathah. Berarti gimana bacanya? Naba abnai adam. Ta'alau atlu. Bagaimana bacanya? Ta'alawatlu. Zawatai ukulin. Gimana bacanya? Zawatai ukulin. Ya. Zawatai ukulin. Amlamu ta'rifin, atau berupa apa? Lam ta'rif. Contoh nahu al-ula wal akhirah. Jadi gimana bacanya? Alula wal akhirah.
Al-iman, al-iman. Al-iman, tapi harokat hamzahnya dipindahkan ke huruf sukun sebelumnya. Berarti baca gimana? Al-iman. Am harfan akhar, atau berupa huruf lain. Ghairu dzalik, selain yang demikian itu. Contoh apa? Sakin mafsul. Atau huruf pertama sukun, sukunnya sukun sahih, kemudian berhadapan dengan hamzah, sedangkan hamzahnya berbaris. Lihat hamzah baris apa? Kalau hamzah baris fathah, maka sukun yang tadi dipindahkan menjadi harokat hamzah. Contoh gimana? Qad aflaha, baca gimana? Qad aflaha, baca gimana? Qad aflaha bacanya? Qad aflaha. Irji' ilaihim, baca gimana? Irji' ilaihim. Kemudian alif lam mim ahasiba. Ahasiban nas, bagaimana bacanya? Alif lam mim ahasiba. Wa idza nukila harakati hamzatin, dan apabila dipindahkan harakat hamzah hasiba ilal mimi kepada mim, jazalahu maddal mimi maddan tawilan, maka boleh baginya apa? Maddul mimi, mad panjang mim tadi, maddan tawilan, jadi madnya panjang, 6 harakat, nadran, mempertimbangkan lil asli, karena asalnya. Jadi sekarang gini, misalnya ketika mim ketika dipindahkan harokat hamzah ahasiba, alif lam mim ahasiba, maka mimnya dipindah ini, harokat hamzahnya dipindahin ke mim. Ya, gimana tuh dipindahkan harokat hamzah ke mim? Maka di situ ada 2 cara. Cara pertama adalah dia panjang 6 harokat. Kenapa panjang 6 harokat? Mempertimbangkan asalnya memang mad lazim. Contoh misalnya gini, alif lam mim hasiban nas, gitu. Paham ya? Itu mempertimbangkan nadhran lil asli, karena pertimbangan asalnya memang mad lazim, Kemudian wajazalahul qasru, dan boleh baginya al qasru. Berapa? Qasr di sini berarti dua harokat, i'tidadan, menghitung, ya, menghitung. Kenapa dihitung 2 harokat? Bi'aridin naqli, karena arid, nakolnya itu nakol arid, ya. Jadi bagaimana bacanya? Bacanya alif lam mim hasiba. Mim hasiba 2 harokat. Karena ketika di situ berarti ketika dia diwasol, maka di situ boleh dibaca 2 harokat, mempertimbangkan karena arid nakol. Jadi nakolnya datang kemudian. Fa idza kana al-harful awwal, maka apabila huruf awalnya itu mutaharrikan. Tuh, bagaimana kalau huruf awalnya mutaharrikan? Ya. Kalau tadi kan huruf pertamanya sukun. Kalau sekarang mutaharrikan gimana? Fala yanqul warsyun, maka waras tidak membaca nakol. Harokat al-hamzi, harokat hamzah. Ilahi contoh. Fanat tabi'a ayatika. Tuh. Ini ketika fanat tabi'a ayatika, ada hamzah di situ. Tapi huruf yang pertama, kalimat pertama itu akhir kalimatnya berharokat, mutaharrikan, maka dia nggak bisa dibaca nakol. Nggak boleh itu dibaca nakol. Nggak boleh fanat tabi'ayat, nggak bisa. Kenapa? Karena huruf akhirnya huruf sukunnya tadi, ya, dia huruf yang baris pertama tadi, kalimat yang pertama dia berbaris atau berharokat. Jadi kalau huruf awalnya dia berharokat, maka waras tidak membaca nakol harokat hamzahnya kepada huruf sebelumnya. Fanat tabi'a ayatika itu nggak boleh dibaca nakol. Fanat tabi'a ayatik, nah, tetap begitu. Fihi ayatun, tuh perhatikan, fihi ayatun, coba lihat. Fihi ayatun, hamzah di situ ayatun. Sebelumnya ada satu kalimat fihi, tapi ujung kalimat itu berharokat sehingga tidak boleh dibaca
Tidak boleh dibaca nakol. Jadi tetap fihi nggak boleh tuh. Wa idza kana hadzal harfu sakinan, dan apabila adalah huruf itu berupa sukun, walakin fi wastil kalimat, tapi sukunnya berada pada tengah-tengah kalimat. Bi anni jitama'a al hamzi fi kalimatin wahidatin, dengan berkumpulnya bersama hamzah dalam satu kalimat. Dalam satu kalimat. Jadi hurufnya itu sukun, tapi sukunnya ada di tengah-tengah kalimat, bukan di akhir kalimat. Ada di tengah-tengah kalimat. Dan itu berhimpun atau berkumpul bersama hamzah dalam satu kalimat itu. Maka waras juga fala tanqulu ilaihi, maka tidak membaca naqal ilaihi kepada apa? Huruf yang sukun tadi, harakatul hamzi akan harakat hamzah. Cepat. Contohnya gimana? Al-Qur'an. Perhatikan. Al-Qur'an. Ada huruf sukun di situ. Ada. Apa itu huruf sukunnya? Ro, berhadapan dengan hamzah, tapi dia berada pada dalam satu kata, dalam satu kalimat. Maka, dan adanya di mana? Di tengah-tengah, bukan di akhir kalimat, di tengah-tengah. Maka waras tidak membaca dengan dengan cara nakol. Jadi berarti gimana? Wa nunazzilu minal Qur'an. Walaupun ada yang baca nakol, kayak Ibnu Katsir baca Quran misalnya, ya. Tapi waras nggak baca. Waras tetap baca Quran. Apalagi Allahumma mim mati, ada mim sukun berhadapan dengan hamzah, tapi di tengah-tengah kalimat dan satu kalimat di situ. Maka waras tidak membaca. Ini yang namanya pengecualian bagi waras. Mad'uman tuh, mad'uman. Enggak dibaca mad'uman, enggak, tapi karena dia sukunnya ada di tengah-tengah kalimat. Dan itu dalam satu kata. Mas'ulan nggak boleh dibaca masulan, karena dia satu kata. Walaupun ada sukun itu, tapi sukunnya bukan berupa akhir kalimat, dan dia sukunnya tersebut berada di tengah-tengah kalimat. Itu yang namanya pengecualian bagi waras. Quran, mad'uman, dham'an, mas'ulan. Jangan dibaca nakal itu. Nggak boleh dibaca nakal. Ya. Alasannya apa? Alasannya huruf tersebut sukun tapi tetap berada pada pertengahan kalimat, dan itu berhimpun atau berkumpul bersama hamzah dalam satu kalimat. Untuk itu waras tidak membaca dengan nakal harakat hamzahnya. Sekarang wa idza kana hadzal harfu sakinan, dan apabila adalah hadzal harfu, huruf ini sakinan, itu hurufnya sukun nih, hurufnya sukun. Wa waqa akhirul kalimat, dan terletak di akhir kalimat. Walakin, akan tetapi, lam yakun sahihan, sukunnya tadi bukan sukun sahih. Kalau tadi kan qad aflaha, sukunnya sukun sahih. Qad aflaha, bacanya gimana? Qad aflaha. Kenapa? Karena qad satu kalimat, atau kemudian aflaha kalimat lain, tapi dia sukunnya sukun sahih. Kalau ini sukunnya ada di akhir kalimat, tapi bukan sukun sahih, gitu loh, ya. Wala arfalinin, juga bukan berupa huruf lin, ya. Kalau huruf lin kan kholau ila, lau itu huruf lin, lau, ya kan, kholau. Kemudian ila menghadapi dengan hamzah, maka di kalimat lain sukunnya sukun sahih tuh, kholau ila, maka menjadi, kalau dibaca waras baca gimana? Kholawila. Tuh ya, kholawila. Tapi ini dia terletak sukunnya di akhir kata, di akhir kalimat, tapi sukunnya bukan sukun sahih, dan juga bukan berupa huruf lin. Balkana, tetapi karena adalah huruf sukun itu, ya, harfa maddin, berupa huruf mad. Nah, jadi bukan huruf sukun akhir kalimatnya sukun sahih, tetapi akhir kalimatnya itu sukun, tapi sukunnya bukan sukun sahih, juga bukan berupa huruf lin, tapi berupa sukunnya huruf mad.
fala tunqalu ilaihi, maka tidak dibaca naqal ilaihi kepada huruf sukun tersebut harakatul hamzi, berupa apa? Harokat hamzah. Nahu bima unzila ilaika. Tuh, coba perhatikan. Bima, nih kalimat bima, bima itu ada nggak sukunnya di situ? Ada. Sukunnya apa? Alif. Ma ada alif ya kan? Ma ada alif. Asalnya ma ada alif, maka menjadi ma. Itu alifnya alif apa di situ? Sukunnya sukun apa di situ? Enggak, saya tanya, alifnya sukun enggak? Sukun. Saya tanya, sukunnya sukun sahih atau berupa huruf mad? Nah, kalau dia berupa huruf mad, maka tidak boleh dinakol. Paham tuh? Bima unzila ilaik. Qulu amanna. Perhatikan, lu itu hurufnya sukun ujung kalimatnya, tapi bukan sukun sahih, tapi berupa huruf mad, maka tidak boleh dibaca naqal oleh siapa? Oleh waras, bahkan oleh semua imam. Ya. Wa fi anfusikum sama juga. Bihi ayyu sholat sama. Fayakunu qawluhu, maka adalah ucapan musannif sahihan. Kata-kata sahihan di atas tadi itu ada. Ya. Wa harrik liwarshin kulla sakinin akhirin. Wa kullu sakini akhirin sahihin. Nah, kata-kata sahih itu, kata-kata sahih tadi itu adalah ihtirazan, dia mengecualikan an harfil maddi, daripada huruf mad faqat saja. Jadi kata-kata sahih di sini dia mengecualikan, kan sukun sahih, tapi sukun sahih di sini bukan berupa huruf mad. Jadi ihtirazan itu artinya mengecualikan daripada huruf mad. Jadi bukan huruf mad. Kalau misalnya dia huruf mad nggak bisa dibaca naqal. Fa yakunu harful lini, maka adalah huruf lin tersebut dakhilan, termasuk, ya, termasuk kata-kata sahih di situ. Jadi harful lin juga termasuk kata-kata sahih di sini. Jadi bukan berupa huruf mad, juga bukan berupa huruf lin. Gitu. Nah, wa qaulun nadhimi, berkata an-nadhim, wa qaulun nadhimi, perkataan nadhim mushila. Ada kalimat tuh ayat bait terakhir berkata wahdhibhu mushila. Kata-kata mushila itu mansubun, dia dibaca nasab alal hal kedudukannya sebagai hal. Dari mana? Min fa'ilin, daripada fa'il wahdhibhu. Dan buanglah hu akan ai ihdhibil hamzah itu asalnya mah. Ihdhibil hamzah hala kaunika salikan at-tariqah al-mu'abbada taliban litakhfifi fil qiraah. Jadi buanglah hamzah hal keadaanmu itu salikan, untuk menuju at-tariqah, kepada jalan al-mu'abbad yang dianggap ibadah, taliban untuk mencari litakhfifi, untuk apa? Memperingankan fil qiraah, untuk bacaan. Jadi tujuannya tashil itu untuk memeringankan bacaan sebenarnya. Man amana menjadi mana, kholawila menjadi kholawila, man utiya menjadi manutia, min istabrak menjadi min istabrak. Nah, jadi wa mata'un ilahi dibaca wa mata'un ilahi. Untuk apa? Litakhfifi fil qiraah, untuk mempermudah dalam bacaan qiraah. Itu yang dimaksud daripada bait 226. Wa harrik liwarshin kulla sakini akhirin sahihin bi syarril hamzi wahdhifu mushila. Ya. Jadi bila ada huruf sahih, sukun sahih yang mati tadi, bukan huruf mad, ya, di akhir kata sesudahnya berupa hamzah qata, waras membaca naqal, ya. Nah, peristiwa pemindahan harokat hamzah ke huruf mati tersebut, ya, itu sebelumnya matinya, maksudnya huruf mati sebelumnya, dan kemudian hamzahnya dibuang, maka huruf mati tersebut akan berharokat dhamma bila mana hamzah itu berharokat dhamma. Contoh man utiya, jadi bacanya gimana? Manutia. Begitu juga huruf mati akan berharokat fathah atau berharokat kasroh bila mana hamzahnya berharokat fathah atau berharokat
kasroh. Contoh min istabrok, baca gimana? Min istabrok. Jadi dia tergantung harokat hamzahnya seperti apa. Kalau harokat hamzahnya misalnya fathah, maka dia huruf sukun sebelumnya harus diharokatkan, dipindahkan ke harokat hamzah. Gitu. Sekarang misalnya ta'alau ila, baca gimana? Ta'alau ila. Kenapa? Karena hamzahnya berharokat kasroh, maka huruf sukunnya tadi mesti dipindahkan, hamzahnya tadi dipindahkan ke huruf sukun, sukunnya jadi huruf apa barisnya? Kasroh, tergantung hamzah harokat hamzahnya. Gitu. Nah, itu saja saya rasa. Jadi syaratnya tadi ada berapa? Ada 3. Nah, mudah-mudahan syarat yang pertama tadi, di mana harokat hamzah akan dipindahkan kepadanya adalah apabila di sukunnya sukun, hamzah itu berupa sukun. Yang kedua syaratnya, huruf mati ada di akhir kata, sukunnya ada di akhir kata, kemudian hamzahnya sebagai awal kata. Jadi ada 3 tadi, ayyakun al harful manqulu ilaihi harakatul hamzi sakinah. Yang syarat kedua apa? Sukunnya itu berada di akhir kalimat, hamzahnya berada di awal kalimat yang mengiringinya. Syarat ketiga, huruf sukun itu huruf sukun sahih, bukan berupa huruf mad, juga bukan berupa huruf tadi li. Ya. Jadi kalau berupa huruf mad bisa dibaca nggak? Bisa dibaca nakal? Nggak bisa ya. Gitu. Sekarang walaupun dia berada misalnya di akhir kalimat sukunnya itu, tapi dia sukunnya itu misalnya di akhir kalimat, sukunnya mati tadi tuh, ya. Tapi sukunnya bukan berupa sukun sahih, juga bukan berupa harful lin, tetapi berupa huruf mad. Kalau sukun sahih, ya qad aflaha, ya pindahkan dia, atau nakolkan dia. Qad aflaha, bacanya qad aflaha. Huruf lin, kholau ila, bacanya gimana? Kholau ila. Tapi kalau huruf mad, qulu amanna, baca gimana? Nakol nggak? Kenapa nggak nakol? Karena sukun itu berada pada akhir kalimat, tetapi dia berupa huruf mad. Paham? Bima unzila, coba terangin kenapa? Contohnya, bima unzila, kenapa nggak dibaca nakol? Karena huruf mad. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan.